Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika dari kelas 7A dengan NIM belakang 25. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal matriks dengan berbantuan Wolfram dan soal bangun datar dari segitiga atau segi empat dengan berbantuan GeoGebra. Jadi mari kita simak videonya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Wolfram. Nah, di sini saya menggunakan Wolfram Cloud. Langsung kita klik New Notebook dan kita masukkan soal dari matriks ini di pencet tambah kecil sini, pencet tambah, lalu kemudian klik Plain Text dan masukkan soalnya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Jadi soalnya ini, jika ada matriks A dari 1, negatif 2, 0, 1, dan matriks B 1, 0, negatif 3, 1, maka hasil dari matriks A dipangkatkan 2013 dikali, jadi ini ada vektor 2 sama 1, 2, 1, ditambah matriks B dipangkatkan 2014 dikalikan vektor dari 1 negatif 3 adalah, nah langkah pertamanya itu kita harus mendefinisikan si matriks A dan matriks B. Caranya itu kita klik lagi nih di sini tambah dan lalu klik Wolfram Language Input. Lalu kita definisikan jika ada matriks A sama dengan, lalu kita pakai kurung kurawal 2 kali 1, negatif 2 tutup kurawal, koma buka kurawal 0,1 tutup kurawal lagi, dan kemudian ada matriks B sama dengan 1,0 tutup kurawal, koma buka kurawal negatif 3,1 tutup kurawal. Nah, jadi di sini tuh langkah pertama itu kita harus mendefinisikan si matriks ini agar supaya kita agar lebih mudah buat mengerjakan operasinya ini. Nah, langkah kemudian juga kita definisikan si vektornya ini. Pertama, kita klik lagi tambah Wolfram Language Input. Kita misalkan vektor pertamanya itu P sama dengan buka kurawal 2,1 tutup kurawal dan ada Q sama dengan 1, negatif 3. Kita shift enter. Nah, sebelumnya kalau di PC itu sini tuh menggunakannya buat menghasilkan outputnya itu kita harus mencet itu shift sama enter bareng. Nah, kalau di Android mungkin ada tombol enternya. Nah, di sini kita langsung shift enter, definisi vektor P dan Q-nya, kemudian kita kita cari nilai dari matriks A jika pangkatnya itu 2013 dan matriks B itu sama dengan matriks B itu dipangkatkan 2014. Kita klik lagi tambah Wolfram Language Input, kemudian di sini tuh menggunakan matriks power nama perintahnya. Jadi matriks power dari, kita pakai kurung siku matriks A, koma dari pangkatnya itu 2013. Sebelumnya itu kita definisikan terlebih dahulu biar gampang buat operasi nanti. Kita definisikan ini sebagai solusi 1 sama dengan. Nah, kemudian kita enter buat mencari si matriks B pangkat 2014. Kita definisikan solusi 2 sama dengan matriks power, buka kurung siku matriks B, 2014 tutup kurung siku. Kita shift enter. Nah, ini hasil dari matriks pangkat 2013 dan 2014. Kemudian kita klik tambah lagi Wolfram Language Input. Nah, lalu kita mencari si ini keseluruhannya dari matriks A di pangkat 2013 dikali vektor P ya tadi ya, ditambah matriks B pangkat 2014 dikali vektor Q. Nah, caranya itu kita langsung aja masukkan, karena kita sudah definisikan semuanya itu. Jadi kan
matriks A pangkat 2013 itu kan solusi 1 tadi. Terus kita kalikan. Nah, kalau dalam matriks input buat mengkalikan matriks itu kita menggunakan dot atau simbolnya itu titik. Kemudian kita masukkan vektor P ditambah solusi 2 titik atau dikali titik matriks Q. Nah, matriks dikali vektor Q. Kemudian kita shift enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita mau ubah menjadi dalam bentuk matriks atau bentuk vektor, kita klik lagi tambah, bukan. Kita coba mengubah tampilan ini menjadi dalam bentuk matriks itu, kita double slice, terus matriks, pop, shift enter. Tada, hasilnya ini negatif 4023 dan negatif 6044. Jadi jawabannya itu D. Jadi ini soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, sini kita harus menentukan luas daerah yang diarasi ya. Nah, sini sudah diketahui juga ya panjang-panjang garisnya ini. Dan sebenarnya ini bentuknya persegi. Yang berarti panjang AB 26, maka panjang BC-nya juga 26. Jadi langkah pertama ini kita membuat atau menentukan titik A. Di sini kita misalkan titik A-nya itu di 0,0. Kita klik di 0,0. Kemudian kita menggunakan tools segment with given length. Kita klik titik A. Nah, kita masukkan panjang ini 26. Nah, berarti buat titik B itu ada di sini. Nah, kemudian kita cari kita cari atau kita membuat panjang garis AD-nya ini dengan menggunakan tools yang sama, segment with given length. Berarti kita klik titik A dengan panjang ini 22 menjadi titik D. Kemudian kita buat garis DC dengan menggunakan tools yang sama. Kita klik titik D, masukkan panjang ini 20. Kita membuat garis CR. Ini kan karena panjang garis CB ini juga 22, kita kurangkan 22 ini 8 dikurang 4. Berarti panjang dari persegi dari PQRS ini yaitu 10. Nah, karena sudah dibuat titik-titiknya dari garis A, B, C, D, dan PQRS dengan panjang yang sudah menyesuaikan dari soal, kemudian kita karena ini bentuknya masih titik-titik, nah lalu kita ubah menjadi bangunan seperti pada soal dengan menggunakan polygon atau di sini nih tools polygon. Kita klik titik-titik ini, hubungkan dengan titik-titik semuanya. Lalu kita cari luas dari bangunan ini dengan menggunakan tools area. Kita klik bangunan ini. Nah, jadi luas daerah yang diarsir itu 472 cm².